Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa melangkahkan kaki kita masing-masing untuk menuju ke Masjid Al-Khairat yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, setiap langkah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan ibadah kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi mukmin yang bahagia di dunia wa dunya wal akhirah. Selaku khatib, kami mengajak pada hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Takut kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban dan diberi kekuatan untuk tidak melaksanakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat dinanti-nanti, bulan yang dimana pada bulan ini telah lahir pemimpin nasional, pemimpin dunia umat Islam, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi, beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. 7 bulan sebelum lahir, beliau ditinggalkan oleh ayahandanya. Setelah berumur 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunda tercintanya. Otomatis beliau pada saat berumur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, beliau dilahirkan di kalangan kaum Quraisy. Kemudian beliau setelah peninggalan ibunda tercintanya, beliau diasuh oleh pamannya. Diajak oleh pamannya menuju ke Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nama oleh pamannya bernama Muhammad. Suatu nama di kalangan kaum Quraisy yang tidak begitu masyhur, artinya tidak seperti nama-nama kaum Quraisy yang lainnya. Alhamdulillah, apa yang menjadi doa daripada paman baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadi kenyataan pada diri kita masing-masing, pada diri kita umat Islam khususnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kalangan umat Islam sudah terbiasa melaksanakan suatu peringatan Maulid Nabi. Apa sih? Kenapa kita harus mengadakan kenapa kita mengadakan perayaan Maulid Nabi? Kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
berarti kita bentuk syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilahirkannya seorang pemimpin yang sangat tegas, sangat amanat dan lain-lain sebagainya. Dengan terlahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terentas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern ini. Dengan lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Maka dengan demikian sudah barang tentulah kita sebagai umatnya selalu mengenang jasa-jasa beliau, riwayat beliau, apa yang dibawa oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW yang terkenal dengan akhlakul karimahnya. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka merayakannya atau mengenang tidak cukup dengan hanya berkata, tetapi hadirin rahimakumullah, lebih dari itu kita harus ada suatu tindakan, ada suatu hal yang keluar dari diri kita sendiri, baik itu tenaga maupun harta kita, dalam rangka merayakan suatu perayaan yang sangat kita nanti-nanti, yaitu Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ini hanya peringatan dan peringatan, perayaan dan perayaan. Tetapi isi apa yang terkandung, apa yang kita peroleh dari yang kita dengar, dari yang kita baca riwayat Rasulullah Muhammad SAW, kadang-kadang kita jauh untuk bisa melaksanakannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, maka kita, kalau kita mengaku umat Rasulullah Muhammad SAW, paling tidak kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Lalu apa hadirin rahimakumullah? Bentuk kita, bukti kita bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW tiada lain adalah kita mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Seperti hanya dalam rangka kita melaksanakan sholat, setelah kita waktu kita melaksanakan sholat, setelah takbiratul ihram, lalu kita disunnahkan untuk baca doa iftitah. Artinya tidak langsung kita membaca Al-Fatihah. Itu adalah termasuk salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menjadi cinta kita kepada baginda Rasul, untuk menjadikan keinginan kita kepada baginda Rasul. Tetapi kita hadirin rahimakumullah, mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena ketidaktahuan kita, kekurangan ilmu kita selalu menjauh, bahkan lupa kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat 5 waktu 17 rakaat. Alhamdulillah di dalamnya termasuk ada sholawatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu bentuk yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang memberikan perintah kepada kita, yaitu sholat 5 waktu. Maka Rasulullah SAW
menekankan kepada kita, kita selalu umat muslim, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita jangan tinggalkan sholat? Karena seseorang kalau sudah melaksanakan sholat, kita akan selalu mengecas. Umpama HP itu kita selalu mengecas. Setiap waktu kita akan teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat itu sendiri sudah meliputi rukun Islam yang ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, rukun Islam ada 5. Pada waktu kita melaksanakan sholat, yaitu kita menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Itu salah satu bentuk adalah rukun Islam yang kelima yang berupa mengerjakan haji. Kemudian rukun Islam yang lainnya ada berpuasa. Di dalam sholat kita juga mengerjakan puasa. Saya sampai saat ini belum pernah tahu kalau ada seseorang sholat sambil makan. Kemudian yang selanjutnya di dalam sholat juga ada syahadat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya sholat ini yang ditekankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya harus bisa menjaganya, harus bisa mengerjakannya. Lebih-lebih kalau kita mengerjakan sholat, yaitu dengan berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dalam hal mengerjakan sholat ini selalu kita kedepankan. Selalu sholat ini kita menjadikan hal yang bersatu di dalam kehidupan ini. Apalagi dalam hal kita mengerjakan sholat, kita bumbui, kita tambahi dengan sunnah-sunnahnya. Fa insyaallah, kalau sholat kita ini sempurna, kalau sholat kita ini sesuai dengan syarat dan rukunnya, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sudah berkali-kali kita memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita harus bisa mengambil hikmah, kita harus bisa mengambil pelajaran sesuatu yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Insyaallah, kalau kita minimal setiap hari kita membaca atau mengamalkan pembacaan sholawat terhadap Rasulullah Muhammad SAW di dalam segala hal, dimanapun kita berada, tidak sulit. Waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita duduk daripada kita melamun bermain HP, alangkah baiknya di dalam mengerjakan sholat, di dalam mengerjakan pekerjaan, kita bumbui, kita selipkan di hati kita salawat istighfar, salawat istighfar. Insyaallah segala pekerjaan apapun yang selalu kita mengerjakannya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita ini senantiasa diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, sehingga kita akan menjadi suatu tatanan atau rumah tangga yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah di sela-sela kesibukan kita selalu kita ingat kepada Allah.
dan kita selalu membacakan selawat yang sebanyak-banyaknya. Pak, insya Allah kalau seukuran kita tahu bahwasanya ibadah kita mengetahui sendiri. Sholat saya ya seperti itu, puasa saya ya seperti itu. Kita tahu, kita mengetahui semua amal ibadah kita tahu. Kemudian kita nilai apakah pantas, apakah sudah pantas ibadah saya kepada Allah yang seperti itu untuk mendapatkan tiket masuk surga. Itu hadirin yang berbahagia yang mengetahuinya. Lalu kalau kita mengetahui bahwasanya ibadah saya yang saya lakukan setiap hari ini belum pantas, bahkan tidak pantas untuk mendapatkan tiket kita masuk surga, jalan salah satunya adalah kita mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan kecintaan beliau kepada umatnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk mendapatkan tiket kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.